Ya, siap ya. Selamat pagi. Litfest 05. Wah, ini 10 ya. 5 kayak gini aja 5 gitu ya. Litfest yang kelima ya. 5 bulan yang lalu kami memulai Litfest yang pertama dengan satu tujuan. Ya, dengan satu tujuan untuk membantu Anda para leaders memiliki studi banding yang praktis. Ya, jadi teori leadership, pembelajaran leadership penting. Tapi kadang-kadang kita juga membutuhkan sharing praktis dari para leaders yang berpengalaman di bidangnya. Sehingga kita bisa menerapkan ilmu-ilmu tersebut dalam bisnis kita. Ya, itulah kenapa namanya Leadfest, ya Leadership Festival, Leadfest. Nah, hari ini ada 3 leaders lagi yang siap berbagi dengan kita. Ada Pak Anton Teddy yang sebentar lagi akan saya persilakan. Kemudian ada Bu Yunita dan ada Mbak Masani. Ya, jadi ada 3 leaders yang luar biasa yang akan sharing kepada kita hari ini. Speaker pertama kita, Pak Anton Teddy. Kenapa kok dipilih? Nah, topik kita hari ini adalah Leaders Out of the Box. Seperti kita tahu, Pak Anton Teddy sangat berpengalaman di dunia travel, begitu ya, Pak Anton ya. Dan dalam situasi pandemi ini bukan rahasia lagi bahwa travel adalah salah satu industri yang paling terpukul, yang paling banyak pembatasan, yang paling banyak masalah karena nggak boleh terbang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan seterusnya. Ya, tapi bagaimana caranya beliau berpikir out of the box sehingga tetap survive bahkan terus berkembang? Kita perlu belajar. Saya sapa dulu ya, beliau udah hadir bersama kita. Pak Anton tadi apa kabar Pak Anton? Selamat pagi. Selalu baik, semangat. Wah, selalu baik, selalu semangat. Terima kasih Pak. Lagi di Jakarta atau di kota lain ini? Sudah kembali di Jakarta. Khusus Sudah untuk kembali. acara ini harus di rumah. Khusus ya. Kemarin dari Tanjung Lesung Pak ya. Saya lihat itu Betul. foto-fotonya. Waduh, nanti Betul. kita cerita sedikit tentang Tanjung Lesung ya. Tapi kalau boleh sedikit cerita, mungkin sebagian besar peserta sudah kenal siapa Pak Anton. Tapi sedikit deh, kalau boleh profilnya Pak Antonnya seperti apa, monggo Pak diperkenalkan supaya yang baru pertama kali kenal jadi semakin sayang juga dengan Pak Anton ini. Oke, terima kasih Coach. Saya mau mulai dengan mungkin kata-kata yang biasa disebut ya, bahwa kalau kita punya passion, lalu bisnis kita di passion, itu lebih baik. Sering kita dengar seperti begini, tetapi saya seringkali tidak punya kesempatan untuk memperlihatkan kapan sih passion saya itu yang di travel, yang konon golongan darah saya itu T, travel gitu ya. Dan ini bisa dimanfaatkan atau berguna pada waktu apa gitu ya. Seringkali kita dengar kalau bisnis karena passion itu jauh lebih baik. Ternyata pandemi ini membuktikan pada saat pandemi seperti begini, travel dikunci, nggak bisa kemana-mana. Saya 1 bulan pertama juga kebingungan, kalau bilang stres, semua menurut saya stres. Itu adalah reaksi manusiawi. Tetapi setelah itu saya bangkit. Jadi kalau ditanya, saya lahir di kota kecil, Sukabumi, 3,5 jam, mungkin sekarang 5 jam, tergantung daripada traffic ke sana. Sukabumi, lalu saya pindah ke Jakarta tahun 77, lulus daripada SMK Pariwisata, kerja 10 tahun, cari pengalaman. Memang dari awal adalah nggak ada rencana untuk menjadi pegawai, tidak, tapi mau cari pengalaman untuk buka travel, karena tidak punya pengalaman sama sekali. Setelah 10 tahun saya membangun, baru berdirilah cikal bakal daripada TX Travel. Nama PT TX Travel ini adalah Jakarta Express. Berdiri tahun 91 sebagai travel grosir pertama di Indonesia, mendapatkan MURI. 2004 lahir TX Travel sebagai subsidiary daripada Jakarta Express. TX Travel adalah travel franchise pertama di Indonesia. Dan setelah itu berjalan waktu, nanti saya akan sharing bagaimana pertarungan tradisional travel agent melawan online travel. Dan di dalam pandemi begini, saya agak sedikit, kalau boleh curhat ya Coach ya, saya melihat bahwa dari sekitar 7.000 anggota asosiasi saya, yang saya menjadi anggotanya di sana, ada 7.000 tercatat, dan kalau berdasarkan
licensing daripada travel agent, izin dikeluarkan dari pihak manapun, tapi ada izinnya, itu ada sekitar 50.000. Sampai hari ini yang buka belum ada 100 travel. Dari Yang 50.000 hanya ada di bawah 100 yang sedang beroperasi saat ini. Betul. Bayangkan, saya sedih mendengarnya. Saya woro-woro di mana-mana, saya promosi kiri kanan, baik secara halus maupun secara keras, menyindir dan lain sebagainya. Karena saya yakin kalau kita bangkit sama-sama, buka di mana-mana, keyakinan orang untuk terbang itu akan menjadi tinggi. Apa jadinya sekarang? Yang traveling itu adalah kurang daripada 30%. Ini Nah, satu angka yang menurut saya secara ekonomi pariwisata untuk traveling seperti di Bali di bawah 30% bisa dikatakan lumpuh. Oke. Mungkin Pak dari saya justru ingin tanya nih, kalau yang lain takut ya 50.000 ya hanya 100 yang berani. Kenapa Pak tadi kok nekat nih? Harusnya kan kita ikut mayoritas dong. Kalau yang lain itu kan yang banyak kan yang benar nih biasanya. Kenapa kok justru Anda melawan arus dan berani buka saat tidak ada orang berani traveling seperti ini, Pak Anton? Iya, inilah yang disebut manusia hidup itu sudah terbiasa dengan kotak-kotak. Think outside the box. Orang selalu berbicara begitu. Think outside the box. Jadi, apa yang dilakukan? Mereka punya bisnis di travel, lalu mereka think outside the box. Outside the box-nya adalah bisnis yang lain. Saya dan mungkin juga dengan 100-an travel lain, think-nya udah bukan think outside the box. Think without the box. Think Kita without berpikir, the box. Nah. yes, think without the box. Kita tidak mengkotak-kotakan lagi. Yang menarik, saya mulai buka tanggal 1 Juli dan setiap minggu, kalau cerita memang menjadi agak sedikit back to basic. Setiap minggu ada saja walk-in customer. Kalau dibandingkan dengan normal, ya tentunya kita ada 30 sampai 50 orang walk-in customer yang datang gitu ya hari-hari. Kalau ini seminggu satu, tapi senangnya seperti ada 1.000 orang yang datang begitu ya. Difotoin, disalamin, wah, mau apa aja, semua staf di kantor itu bersama-sama dengan semangatnya menyambut ini gitu ya. Ini sesuatu yang langka karena orang bisa datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita transaksi tiket itu sekarang itu harian kurang dari 10. Senang sekali, senang sekali. Padahal kita punya transaksi harian itu adalah 3.000 sampai 5.000 tergantung seasonnya per hari ya. Bisa dibayangkan ya coach ya. Nah, kalau ditanya orang melihatnya hal-hal yang negatifnya. Seminggu sekali buat apa kita buka? Sehari kurang dari 10, buat apa buka? Pada saat ini saya sekarang bisa evaluasi karena sudah di Oktober. Ternyata apa yang saya lakukan adalah ternyata benar. Orang tidak akan telepon, tidak akan datang kalau kita tidak buka. Itu yang pertama. Kedua, kami melakukan promosi kiri kanan. Sedikit tentang Tanjung Lesung, saya sudah yang ke-7 kali kemarin. 7 kali? 7 kali dari bulan Juli. Dan sejak bulan Juli kantor buka yang jaraknya 15 menit dari rumah saya baru 3 kali. Jadi lebih banyak di Tanjung Lesung ya? Iya, pertanyaan adalah kenapa? Saya secara tidak sadar, secara naluri pada waktu bulan April saya mulai melakukan yang namanya IG Live, Zoom. Ini adalah yang ke-645 sejak 13 April. Setiap hari saya lakukan dimanapun, termasuk waktu di Tanjung Lesung, 1-2 kali setiap hari. Ini periode sekarang, pada waktu lagi semangat-semangatnya dan work from home, sama sekali tidak bisa keluar, tidak ada
networking sama sekali, itu bisa sampai 6 sampai 8 kali sehari. Hmm. Lalu pertanyaan adalah, dari orang seringkali tidak melihat di awal. Orang cuma memberikan pemikiran. Tapi saya mengatakan saya eh, tidak kecewa, saya bahkan begitu menggebu-gebu semangat saya. Saya ketemu dengan coach secara online, secara offline kita belum pernah ketemu. Ini satu berkat yang tidak terduga-duga yang saya merasakan begitu banyak, ratusan teman baru yang saya punya dan saya merasakan begitu banyak manfaatnya. Ini yang pertama, manfaat secara jasmani, secara rohani. Dari profit mungkin tidak ada, ya. Dari profit tidak ada, tetapi semangat api yang tidak mati ini menjadikan begitu banyak opportunity mulai timbul. Satu hari komisaris daripada Jababeka yang memiliki daripada Tanjung Lesung, dia WA saya, dia bilang, "Pak Anton, maaf saya belum pernah ketemu, tapi kita satu grup," katanya di WA. Jadi ada yang ngundang saya kemana, saya ikut. Lalu dia bilang, "Saya senang lihat Pak Anton. Pak Anton, tolong dong lihat company punya hotel di Tanjung Lesung." Lalu saya bilang, "Berapa banyak luasnya, berapa kamar?" Seperti biasa. 1.500 hektar, jadi luas sekali. Dan jaraknya cuma 4 jam dari Jakarta. Singkatnya saya mulai pergi ke sana, dan dari sana saya mulai melihat, oh ternyata ada sesuatu yang saya bisa kembangkan. Yang pertama saya datang dengan keluarga, yang kedua sampai ketujuh saya datang membawa grup. Ini boleh dikatakan mungkin adalah grup yang out of the box, orang berani datang ke Tanjung Lesung karena mereka selalu bilang, bosnya TX juga datang. Yang jadi tour leadernya bosnya sendiri. Masa Pak Anton nggak takut dengan COVID katanya. Kalau Pak Anton takut dengan COVID, staffnya. Dari sini saya belajar dua hal. Satu, confidence level. Kedua adalah saya menjadi pilot on the plane. Pada saat pandemi seperti begini, saya melihat berapa banyak business owner yang mau terjun dan memulai lagi dari nol. Saya memulai lagi dari nol. Kemarin untuk pertama kali saya tinggal lebih lama, 6 malam di sana, dan saya melakukan hal yang berbeda lagi. Kenapa? Karena saya merasa sudah 6 kali bawa grup, saya perlu melakukan upgrading, inovasi, dan saya perlu keluar daripada comfort zone. Dan saya menemukan bagaimana menemukan pantai yang landai, yang bagus, dan mungkin yang terbaik sepanjang 100 kilometer cuma ada di satu tempat itu. Tetapi masuknya ke sana ini adalah private property. Sehingga saya harus melalui orang lain. Orang lain ini adalah punya hotel, dan saya dalam tanda petik sogok untuk saya menginap di sana supaya tamu-tamu saya bisa dibawa ke pantai the best beach sepanjang 100 kilometer. Ini sesuatu yang belum pernah ditemuin sepanjang, kalau nggak ada pandemi nggak ketemu ya lokasi ini, Pak ya? Nggak bakalan mau ke sana, Pak. Nah, ini karena satu, pilot on the plane menurut saya, jadi saya menemukan, saya berani ambil keputusan. Nggak mungkin kalau saya kasih GM saya aja mungkin. Dia mungkin akan tanya dulu, Pak, syaratnya adalah mesti nginep dulu, mesti begini, mesti begitu. Saya dengan level owner dengan owner, kita bicaranya secara baik-baik, lalu saya bilang, Pak, di tempat Bapak nggak bisa berenang, di tempat teman Bapak bisa berenang. Ayo Pak, saya nginepnya di tempat Bapak, tapi bawa semua tamu saya ke sana. Deal, senang sekali gitu ya. Nah, ini yang hal-hal yang menurut saya adalah pada saat seperti pandemi begini, pemikiran-pemikiran kita tidak boleh terkotak-kotak.
Yang harus dilakukan adalah explore, explore. Saya tidak pernah menolak tawaran orang yang bilang, Pak Anton, saya latar belakang ini, saya minta IG Live bareng dengan Pak Anton. Saya tidak pernah nolak. Ada yang ngajak seminar, saya nggak pernah tolak. Ada ini, ada itu, saya tidak pernah menolak. Kenapa? Karena saya tidak tahu kapan saya akan ketemu sesuatu yang berguna buat saya. Semakin saya banyak menanam, kemungkinan untuk yang tumbuh dan berhasilnya semakin banyak. Dan sekarang terbukti. Kemarin saya menginap di Tanjung Lesung yang ke-7 kali. Untuk pertama kali saya ketemu dengan owner daripada Jababeka. Beliau datang kepada saya, dibawa oleh GM-nya, dia bilang, Pak Anton, saya sering dengar nama Pak Anton dari teman-teman saya. Dan mereka pikir Pak Anton kerja buat saya. Terima kasih Pak Anton. Begitu luar biasanya Pak Anton mempromosikan tempat saya. Saya dalam 3 bulan ini kalah dengan Pak Anton. Saya tahun ini baru ini yang sekali. Pak Anton sudah 7 kali. Hal yang kecil memperlihatkan efek yang besar. Efek besarnya apa? Mulai dari komisaris, dari direktur utama, GM, semua mendadak jadi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi gitu ya. Karena mungkin ownernya bilang, take care Pak Anton, mau apa dia tolong dibantu gitu ya. Waduh, saya senang sekali. Efeknya seperti apa? Efeknya ternyata beliau bawa, saya baru belakangan baru tahu, ternyata dia punya ipar langganannya TX. Dan langganan TX yang customer-nya senang. Jadi ngomongnya, wah ini Pak Anton itu luar biasa. Tapi yang lebih hebat lagi, istrinya. Istrinya jago, botu leadernya. Wah, saya datang sama istri saya. Wah, udah. Kita tidak pernah tahu bahwa pada saat seperti ini, coba bayangkan kalau misalnya saya takut nggak datang, saya nggak ada kesempatan untuk seperti ini. Dan owner dari konglomerat sebesar Jababeka, dia mungkin kalau dengar dari direktur, daripada komisaris, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau dari iparnya yang dengar, kan ini sesuatu yang berbeda. Oh iya, saya pernah ikut dengan Ibu Rita, saya pernah ikut dengan Pak Anton, begini. Wah, inilah yang seringkali di dalam kita mendapatkan pandemi sekarang ini, kita pikirannya kotak-kotak. Ini nggak mau, ini nanti dulu, ini besok aja, ini kotak-kotaknya nggak boleh. Makanya saya selalu mengatakan, think outside, bukan outside the box, tapi think without the box. Jangan kotak-kotakan. Right, think without the box. Guys, di jam saya ini baru 15 menit nih. 15 menit catatan saya udah penuh. Kita nggak bisa bayangin berapa lagi ya. Jadi konsistensi, confidence, dan yang paling penting hands on. Coba, semuanya dicoba. Kita nggak pernah tahu. Benar, kadang-kadang kita ini maunya banyak, tapi milih-milih di depan. Makanya nggak dapat semuanya. gitu kan. Tapi kalau kita nggak pilih-pilih, kita bekerja, ada energy in motion. Ya. Ada energi ketika kita bergerak. Pada waktu kita sibuk, nggak mungkin kita sedih. Betul ya Pak Anton ya? Pada waktu kita sibuk, nggak mungkin kita pesimis. Justru yang bikin pesimis itu adalah inersia, orang yang diem. Ya, ini namanya WFH itu working from home, bukan waiting from home. Banyakan orang waiting from home, nunggu di rumah. Oke Pak Anton ya, masih ada 30 menit guys, dan 30 menit berlalu dengan sangat cepat. Silakan mulai ketik pertanyaan Anda sekarang. Setelah ini saya akan tanya satu hal kepada Pak Anton, dan jika ada waktu, pertanyaan Anda akan kita bacakan untuk dijawab langsung oleh Pak Anton. Pak Anton, saya pengen tanya nih, persaingannya ini kan panjang lebar nih ya, sudah pandemi, masih nanti travel online, masih nanti orang yang nggak mau pakai travel, mau jalan sendiri. Ini kenapa masih yakin di dunia ini? Kenapa nggak mau box yang lain? Kenapa masih ada di box yang sama, bahkan semakin confident di sana, Pak Anton? Boleh kasih pencerahan buat kita? Ya, saya seringkali orang pesimis dengan adanya online travel. Online travel tentunya sekarang yang tinggal 2, Traveloka yang sudah unicorn dan tiket.com. 2 ini yang akan menjadi yang akan tersisa dan berhasil menurut saya. Pertanyaan adalah, saya sudah bertarung dengan mereka,
Semua travel agent sebenarnya sudah banyak bertarung dengan mereka. Kebanyakan adalah menyerah di tengah jalan tanpa jelas menang atau kalah. Nah, menurut saya itu juga salah. Kalau bertarung itu till the end, sampai darah penghabisan, sampai kita nggak bisa bangun lagi, itu baru bertarung. Jangan baru ditonjok 1-2 kali kita udah jatuh, dia juga udah jatuh, tapi dia bangun lagi, kita nggak bangun lagi gitu ya. Ngelihat, wah dia lebih gede, dia lebih ini. Memang pertarungannya adalah menjadi sangat panjang dan kita tidak tahu sampai kapan. Tapi ada hal yang menarik. 2019 data tiket yang di-issued itu mengatakan bahwa ada 38 juta tiket domestik yang di-issued oleh tiket online, oleh travel online. Ya memang cuma 2 travel ini saja yang issued-nya. Kalau 50.000 travel agent ini issued-nya 62 juta. Airline issued sekitar 16 juta. Jadi kalau dilihat dari secara keseluruhan, travel agent 62 juta dengan 50.000 besar dan kecil mempunyai kesempatan yang besar. Dan perlu kita tahu, 10 travel besar menguasai 70% market share. Jadi sebenarnya terbukti bahwa kita masih bisa survive. Itu yang pertama. Kedua, saya secara head to head tentunya kalah dari jualan tiket, jualan hotel. Saya mencari sesuatu yang mereka tidak lakukan, charter flight. Dan terbukti sejak 2016, saya cukup berjaya, tidak mendapatkan perlawanan yang sama sekali tidak ada. Tidak ada online travel yang charter pesawat dan mendapatkan grup sebanyak yang saya punya. Dari sana saya sangat yakin, super yakin, dan apalagi sekarang saya sudah 7 kali ke Tanjung Lesung, muncul penelitian yang menyebutkan bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya disebut microtourism. Saya tidak tahu istilah microtourism di awal, tetapi sekarang menjadi jelas. Microtourism adalah orang-orang yang mau berpergian di lingkungan kurang daripada maksimal 5 jam, kurang daripada 6 jam, dan mereka mengunjungi tempat-tempat less crowded, less touching, dan low mobility, tidak mau pergi ke tempat-tempat yang ramai. Dan syarat yang pertama adalah harus hygiene, kebersihan, keamanan, kenyamanan menjadikan nomor 1. Nah, kalau ditanya seperti itu, I'm pretty sure, very sure, saya nggak salah memilih box travel. Berarti sekali lagi Pak Anton adalah pionir ya, sudah pionir tiket grosir, travel grosir, pionir franchise, sekarang salah satu pionir microtourism. Ini tidak bisa terjadi kalau kita hanya waiting from home. Harus gerak ya guys, harus bekerja, harus bertindak. Salahnya banyak nih Pak Anton, yang diceritakan waktunya sempit, yang diceritakan keberhasilannya. Saya yakin kalau dikasih waktu lebih, kegagalannya juga banyak ya Pak. Yes. Ya, tentu baik. Ya, lebih baik banyak melakukan kesalahan daripada tidak melakukan kesalahan, karena semakin banyak melakukan kesalahan, semakin dekat dengan kesuksesan. Bagus, luar biasa. Pak Anton, ada 2 pertanyaan pertama yang kurang lebih sama nih ya. Satu dari Pak Krisna Agung, kemudian dari Ibu Venova Badarudin dari Sepatu Bata TBK. Ya, pertanyaan kurang lebih begini ya, langkah konkretnya seperti apa sih Pak supaya kita bisa think without the box? Kemudian disambung lagi dengan Bu Venova yang kurang lebih maknanya sama, bagaimana membuat tim kita bisa mengikuti pola pikir without the box? Membuat tim berani explore diri sementara biasanya sudah nyaman mereka dengan cara lama. Silakan Pak Anton. Oke, saya tadi ya, saya mungkin baru 3 kali ke kantor, walaupun cuma 15 menit, dan saya sudah 7 kali ke Tanjung Lesung, ini jaraknya adalah hampir 4 jam. Saya punya tim cukup solid, saya yang panggil semua adalah tim daripada manajemen, semua supervisor, manager, semua masuk, yang malahan yang saya tidak, saya off-kan adalah, rumahkan adalah staff-staff yang biasa, karena memang nggak ada sama sekali mereka pekerjaan. Kita sudah coba, lalu memang yang dipanggil adalah tim inti saja. Ini yang pertama. Kedua adalah pada saat kita mengatakan, coba ini, coba itu, mereka sebenarnya melihat kita. Apakah kita juga melakukan apa yang kita katakan? Atau kita cuma ngomong doang? Nah, saya melakukan. Saya bilang, mari, mulai sekarang setiap hari jam 3 TX Travel bikin IG Live.
Mereka tidak mengatakan, bagaimana Pak, ini Pak, itu tidak. Kenapa? Saya sudah melakukan pada saat saya mengatakan itu, saya sudah melakukan 500 kali IG Live. Sehingga mereka melihat dan saya ajak mereka tiap hari melihat saya melakukan apa. Sehingga begitu saya bilang, mulai sekarang kita sudah buka IG Live. Langsung, nggak ada AIO, nggak ada. Karena mereka sudah melihat contoh. Kedua, pada saat kita melakukan IG Live sendiri, kita paham, oh ini benar, ini nggak benar. Ini diperbanyak, ini dikurangi. Ini yang fokusnya ke sini. Fokusnya harus 1 jam IG Live itu. Kenapa? Karena begini. Saya sudah mengalaminya dan semua staf itu mendukung karena melihat, oh ternyata seperti begini. Pada waktu awal, saya sangat salut. Saya terharu melihat bagaimana staf saya saling membantu. Kita ada 12 staf yang masuk kantor dari 150 staf. Lalu pada saat pertama kali operation manager dia IG Live, 11 temannya join. Hanya untuk apa? Karena yang nonton cuma 11. Tidak ada orang lain yang nonton. Supaya kasih semangat, dia join. Nah, ini yang dinamakan teamwork. Saya melihat, wah luar biasa. Dari cuma 10, 11, 20, sekarang sudah mulai berkembang. Ini semangat akan berkembang terus. Jadi memang work from home bukan waiting from home. Luar biasa Pak Anton. Ya, jadi leaders harus hands-on, harus menampilkan diri dan harus melakukannya. Saya jadi ingat salah satu syarat yang saya sampaikan kepada klien saya atau calon klien kalau ingin di-coach adalah ada 2 tepatnya. Satu, harus libatkan tim Anda, karena nggak mungkin susah sendiri. Kalau saya ngajar hanya owner-nya, tanpa timnya ada lag di situ. Tim harus terlibat. Tapi syarat kedua, owner harus terlibat. Nggak bisa hanya nitipin timnya saja, di training oleh saya, Anda berharap maju. Saya bilang, saya seorang coach, bukan babysitter. Jadi bukan penitipan tim yang mau dikelola. Kita kelola sama-sama. Owner harus hadir, leader harus hadir, maka perubahan akan jadi luar biasa. Nah, ini saya tangkap juga dari Pak Anton. Kalau leader tidak hands-on, tidak menampilkan diri, tidak melakukan, maka akan sulit untuk membuat tim melakukan yang sama. Leaders yang out of the box atau bahkan without the box akan membuat timnya juga minimal boxnya tipis, ya, meskipun masih ada boxnya, tapi minimal tidak setebal box yang kalau leadersnya tidak hands on. Terima kasih Pak Anton. Berikutnya ada Ibu Lucy dari PT Indo Spring Terbuka, ingin bertanya. Mana pertanyaannya? Belum ada Bu Lucy ya. Silakan diketik, gitu ya. Nanti sebentar saya bacakan. Tapi sebelumnya ada Pak Armandio yang private chat ke saya. Apakah tidak ada rencana TX Travel head to head dengan tadi ya Traveloka atau Tiket.com membuat online travel agent? Apa menurut Pak Anton membuat yang seperti misalnya beliau sebut rajakamar.com dan sebagaimana tidak bisa sebesar Traveloka dan Tiket. Jadi kalau bikin online baru, apakah itu bukan jalan yang dipilih oleh TX Travel? Silakan Pak Anton. Iya, ada hal yang menarik dalam minggu ini. Saya mendapatkan 3 telepon. Tepatnya sebenarnya bukan saya, tapi kantor. Ada yang DM kepada Instagram TX Travel, ada 3. Yang menarik adalah satu perusahaan yang sangat super besar di dunia travel online. Di dunia, ya, bukan di Indonesia. Ini lebih besar daripada Traveloka. Dia mengirimkan email bertanya untuk apakah boleh saya telepon untuk explore kerjasama. Saya kaget. Ya, saya kaget karena ini pada saat normal dia tidak akan menghubungi saya. Pada saat tidak normal dia melihat who is the leader, who is the survival gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah out of the blue Tiket.com telepon. Saya kenal baik dengan foundernya, tapi ini adalah dari level manajerial. Mereka mengatakan, saya pernah di perusahaan airline, sudah bertahun-tahun saya di Tiket.com, dan hari ini saya mau kerjasama dengan TX Travel. Boleh tidak? Karena apa yang dilakukan oleh TX Travel tidak ada produknya di kami. Dan yang ketiga adalah corporate biasa. Corporate biasa yang Telkom. Dia mengirimkan memo singkat dalam WA-nya, di mana pertanyaannya adalah,
boleh nggak kita kerjasama? Saya mengatakan, yes, yes, yes. Ini adalah juga bukti, Coach. Kalau saya tidak buka, mungkin nggak sih mereka hubungi saya? Kan Nggak. nggak mungkin. Iya, karena pintunya tertutup. Yang lain, biasanya mungkin mereka biasa menghubungi yang lain juga. Sekarang mau menghubungi mereka, lagi tutup, ya nggak bisa dihubungi itu. Jadi kalau Betul. ditanya, inilah opportunity, dan saya melihat uh, online sendiri sekarang udah ketinggalan. Kesalahan terbesar saya kalau ditanya adalah saya tidak ikutan di awal untuk menjadi online. Tetapi kembali lagi, saya merasa bersalah, tetapi belakangan saya merasa memang bisnis online adalah bukan bisnis travel. Bisnis travel itu dari profit dari modal ditambah profit. Kalau apa yang dilakukan oleh online travel itu adalah dari modal dikurangi customer acquisition cost, sehingga kalau modalnya 500.000 saya jualnya 500.000 plus. Kalau mereka 500.000 dikurangi menjadi jualnya 400 sekian. Ya totally different kind of business. Tetapi kembali lagi, mereka melakukan disrupsi yang sangat-sangat besar kepada dunia travel. Luar Coach. biasa. Ya. Selalu adalah pelajarannya berulang kita dapatkan hari ini, guys. Kalau kita bergerak, kalau kita bertindak, maka akan muncul peluang baru, muncul ide baru dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kadang-kadang kita sekarang ini ngelihatnya mungkin nggak mungkinnya dari kotak sih masalahnya. Nah, mungkin Pak Anton bilang mesti diambil kotaknya supaya kita bisa melihat bukan sebatas kotak. Yang mungkin nggak mungkin di dalam kotak. Tapi kalau kotaknya diambil, tanpa disangka-sangka peluang baru itu muncul. Ya, kurang lebih begitu yang saya tangkap dari Pak Anton hari ini. Oke, Pak, saya juga pengen mewakili Pak Suryo Widodo yang bertanya, gimana membuat percaya diri di masa yang serba tidak pasti? Serta dari Ibu Lucy, dari PT Indospring yang menanyakan kalau ada perbedaan generasi, ya, ada generasi tua, muda, ini bagaimana supaya bisa menyatukan generasi dan mengajak mereka bersama untuk berpikir without the box. Silakan, Pak Anton. Oke, confidence level memang tergantung daripada kepribadian. Tetapi menurut saya di zaman yang kalau sekarang ibaratnya adalah darurat. Dalam emergency situation seperti sekarang, kita yang harus mau tidak mau do or die. Melakukan atau mati. Pilihan cuma itu, tidak ada lagi. Pada saat saya normal, seminggu itu 2-3 kali saya keliling ke daerah-daerah melakukan seminar. Saya sangat aktif. Kenapa? Karena saya mengumpulkan travel agent di seluruh Indonesia untuk menjadi reseller saya. Dan reseller ini menjadi kekuatan yang luar biasa karena saya punya charter flight 11 pesawat setiap minggu. Perlu output distribution yang kuat. Dan saya melakukan itu. Begitu duduk di rumah saja saya tidak bisa melakukan apa-apa sampai ketemu IG Live. Nah, IG Live ini sebenarnya membantu saya untuk mulai. Kalau ditanya apakah saya pernah IG Live sebelumnya? Belum. 001 IG Live saya adalah pada waktu pandemi seperti ini. Dan saya merasa awalnya, aduh kaki gatel, pengen jalan, dan biasa sudah jalan. Sekarang nggak jalan. Dan jadi menurut saya pandemi ini akan memaksa kita. Magic word-nya cuma satu, do or die. Pilihannya cuma itu. Lakukan atau mati, pilihannya nggak banyak. Bagaimana dengan beda generasi? Saya dianggap kepo oleh anak saya dianggap agak sedikit, kok ini kakek gitu ya, saya sudah umur 60 tahun, kenapa sikapnya seperti milenial, anak remaja, ABG, dan lain sebagainya. Saya kalau ketemu, saya punya sahabat baik sekali, dia punya anak umurnya 17-18, sejak saya ketemu sama dia, saya bilang, dia panggil saya Om, saya bilang, namanya Vicky. Vicky jangan panggil saya Om, panggil saya Koko. Dia kaget gitu ya, kok panggilnya Koko? Iya, supaya saya merasanya muda, karena kamu masih kecil gitu ya. Dan ternyata sekarang semua orang panggil saya Koko gitu ya. Walaupun bisa dibayangkan, saya 60 gitu ya. Semua panggil saya Koko. Yang kecil, yang tua, yang muda, panggil saya Koko. Itu yang pertama. Yang kedua, saya aktif di IG Live, sosial media, dan saya mulai
menurunkan. Kita yang ada di atas lebih tua ya harus turun gitu ya. Menurunkan supaya yang muda-muda itu merasa bisa. Kedua adalah kita punya different world, different gap. Kita seringkali punya pemikiran yang terlalu kotak gitu ya. Ini nggak boleh. Dari sononya udah nggak boleh. Dulu juga kakek saya bilang nggak boleh, jadi sekarang nggak boleh. Nah, buat anak muda itu kata-kata tidak boleh itu sebenarnya tidak lazim. Buat mereka apa yang bisa dilakukan, lakukan. Apa yang tidak boleh, mereka pengen tahu. Why? Nggak bisa kita jawab lagi adalah, oh dahulunya begitu. Kalau nyebrang lalu lintas harus di zebra cross. Karena nyebrang di zebra cross, orang akan berhenti. Dia mungkin nyebrang di tempat lain juga orang akan berhenti atau dia harus hati-hati. Dan padahal kalau kita lihat sekarang di zebra cross juga sekarang tidak berfungsi. Karena orang yang naik motornya sudah nggak peduli lagi itu zebra cross itu apa. Mungkin tidak ada pendidikan di sekolah sekarang harus nyebrang di zebra cross. Kalau ngelihat orang seperti kayak di Singapura, saya nginjek kaki ke zebra cross keluar daripada batas jalan saja, begini, mobil lagi jalan seperti apapun, dia akan berhenti. Kita nggak bisa seperti begitu. Nah, kalau udah nggak bisa, kita harus mulai adaptasi, adaptasi, adaptasi. Belajar, belajar, belajar. Coach. Yap, ya jadi kata kuncinya sederhana, yang lebih tua, yang lebih merasa tahu justru jangan memaksa orang untuk sama-sama tahu. Ya justru kita mendidik beliau dengan kalau istilah NLP namanya passing dulu sebelum leading ya. Kita samakan langkah dulu baru bisa memimpin. Nah, ini ilmunya sebenarnya sudah ada. Cuman kadang-kadang banyak leaders yang mungkin karena ego, mungkin karena nyaman, mungkin karena gengsi, minta yang lebih muda, dianggap lebih rendah untuk ikutin dia dulu. Sampai kapanpun nggak bisa. Ya, kita juga pernah muda gitu ya. Ayah saya ketika jadi zaman milenial juga sama juga. Saya dengan ayah saya ada generasi gap. Tapi kalau ayah saya memaksa saya untuk mengerti beliau, ya nggak bisa. Beliau mengerti saya dulu, baru saya bisa menghormati. Saya pikir hukumnya sama. Ya, jadi pertanyaan antara lintas generasi ini dijawab dengan sangat tuntas oleh Pak Anton di sini. Luar biasa. Thank you, Pak Anton. Saya pikir masih umur 30-an tadi ya, Koko Anton ini. Pak Anton, ceritanya kan sekarang udah, kalau ini mungkin gini-gini. Kalau saya baru mulai, saya ngeliat, waduh ini hebat banget ceritanya ya, direktur komisaris perusahaan gede, kemudian travel online terbesar di dunia, kontak. Tapi kan saya baru mulai, gimana? Nah, boleh cerita dikit nggak, Pak Anton tuh mulainya kayak gimana sih? Apa langsung gede atau mulai dari nggak ada apa-apa? Seperti apa Pak Anton kalau boleh cerita sedikit? Iya. Jadi saya mulai tahun 81 saya bekerja. Bekerja setelah lulus daripada sekolah SMK pariwisata. Jadi saya sangat-sangat fokus melihat bahwa kalau mau bisnis di travel, mau suka jalan-jalan, awalnya suka jalan-jalan, saya harus masuk dunia travel. Dunia travel seperti apa? Saya belajar. Lalu saya selama 10 tahun saya belajar, dan pada waktu saya belajar ya saya melakukan hal-hal yang sekarang itu disebutnya think without the box. Saya pekerjaannya A, tapi saya tahu, saya tanya ke papa saya, bagaimana mempercepat supaya saya bisa pinter? Dia bilang, gampang. Kamu masuk jam berapa? Jam 8. Datang jam 7. Pulang jam berapa? Jam 5. Pulang jam 7. Saya lagi bingung. Apa urusannya pergi lebih 1 jam lebih awal, pulang lebih lama 2 jam. Papa saya simple, bilang, kamu lihat teman-teman kamu. Waktu makan siang di mana? Di dalam kantor kan dikasih makan? Iya. Temenan dengan lintas departemen. Jadi saya mulai belajar dengan lintas departemen, ternyata betul. Pagi-pagi ada orang yang perlu dibantu, saya bantuin. Sore-sore ada orang yang perlu dibantu, saya bantuin. Singkat cerita, dalam 2 tahun pertama, saya diangkat menjadi supervisor termuda di perusahaan ini, dan kalau saya boleh mengatakan, di seluruh travel pada saat itu, saya bahkan menjadi manajer yang termuda beberapa 2 tahun kemudian. Nah, kalau ditanya perjuangannya adalah diri kita sendiri yang harus memperjuangkan. Setelah saya sukses sebagai profesional, saya memutuskan untuk berhenti. Berhenti, dan saya punya anak 3, istri saya tentunya sangat-sangat khawatir, gimana nanti anak 3 segala macam.
Lalu saya bilang, oke, ini uang semua tabungan, mami yang simpen, mami yang pegang, saya mau start from zero. Saya mulai 3 bulan pertama adalah di rumah, lalu bulan yang keempat saya ada teman dari Sukabumi yang meminjamkan kantornya 3x3. Ini menjadi kenangan. Kalau Bapak ada kesempatan ke kantor saya yang sekarang, saya punya ruangan 3x3. Ini adalah ruangan memori saya isi dengan segala macam keberhasilan. Saya punya rekor Muri 2, saya punya di dunia franchise adalah the best franchisor 2012. Saya punya rekor daripada Singapore Tourism Board, satu-satunya yang diberikan Piagam Award dari Indonesia. Banyak hal-hal yang saya bisa lakukan, yang saya sukses melakukan. Tapi kalau ditanya dengan jatuh bangun, dengan darah, dengan air mata, dengan keringat, makanya saya cepat sekali botaknya, Coach. Pak Anton, saya perlu lihat ruangan Satu. Saya perlu lihat ruangan 3x3 itu. Dan kalau Pak Anton datang ke kantor saya ajak ke kantor coaching utama. Nanti ada kursi coaching yang warnanya nggak nyambung sama sekali. Ya logo saya kan merah, hitam, ada keemasan. Ini kursi warna hijau, hijau buluk lagi begitu. Tapi kenapa dipertahankan bahkan ada di ruangan coaching utama? Itu kursi 5 biji dan mejanya, kalau mejanya baru, tapi kursi 5 biji itu kursi bekas. Jadi ketika buka kantor pertama kali, kantor sebelah ada tutup kantor, kursi bekas saya beli, nggak punya duit untuk beli, untuk beli kursi baru, begitu ya. Sampai hari ini masih ada di situ. Ya, memorabilia untuk mengingatkan kita bahwa semua dimulai dari sangat sederhana, sama seperti yang Pak Anton lakukan. Luar biasa. Thank you for sharing this, Pak Anton. Pak, tanpa berasa, tinggal 5-6 menit lagi nih ya. Jadi teman-teman, jadi pertanyaannya tinggal satu yang bisa saya bacakan. Setelah itu saya akan tanya kepada Pak Anton rahasia atau supaya tetap semangat seperti apa. Karena ini ditanyakan nih ya. Mbak Puspita bertanya bagaimana baiknya menyikapi anggota senior yang pemikirannya masih lama sehingga kurang bisa menerima inovasi. Pak Anton silakan dijawab. Langsung ditutup dengan bagaimana rahasia agar Pak Anton selalu tetap up to date dengan situasi terkini. Silakan Pak Anton. Iya. Pada waktu saya menghadapi senior-senior saya speechless. Senior itu adalah next to the God, suara Tuhan. Apa yang dikatakan senior adalah selalu benar, nggak bakalan bisa kita mengatakan begitu. Lalu bagaimana caranya? Saya melakukan lebih daripada apa yang diharapkan oleh senior. Senior saya, pada waktu senior saya pamit kepada senior saya, karena saya menjadi asisten dia selama 6 tahun, senior saya cuma mengatakan, Anton, kita menjadi sahabat. Titik. Sampai hari ini kita menjadi sahabat. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena dia tahu. Saya cuma mengatakan, Pak, alasan saya pindah dari tempat ini yang begitu nyaman, begitu luar biasa buat saya. 6 tahun saya di perusahaan yang pertama. Tetapi saya tidak bisa menjadi tour manager. Karena tempat itu adalah tempatnya buat Bapak. Bapak jadi tour manager selama 6 tahun. Dan saya tidak mungkin menggantikan Bapak. Jadi saya pindah menjadi tour manager. Sekarang kita sama-sama punya perusahaan, sudah keluar, sudah punya perusahaan sendiri, dan kita berteman baik. Dan ini adalah sesuatu, lakukan. Tidak bisa berdebat dengan senior. Senior adalah suara Tuhan. Kita harus ingat seperti itu. Nah, sekarang kalau ditanya mengenai semangat gitu ya, fisik dengan pikiran ini 2 hal yang berbeda. Kalau dulu saya tidurnya 2-3 jam, bangun lagi 2-3 jam, kuat, sekarang nggak bisa. Udah tua, udah fisik, harus kita perhatikan. Jadi saya rajin check up, tiap pagi saya bangun pagi, olahraga, jalan pagi, sepedahan. Rata-rata hari ini saya saya takut terlambat karena kemarin saya dari luar kota, hari ini ada acara pagi. Jadi saya biasanya adalah jalan pagi sekitar 4-5 kilo dalam 1 jam, lalu sepedahan sekitar 7-8 kilo, sekitar 30 menit, dan ini yang secara rutin. Ternyata bahwa di dalam tubuh yang sehat,
terdapat jiwa yang kuat itu betul. Jadi kita harus memelihara tubuh kita, harus kita pelihara makanan, masukan kita. Saya check up cukup baik, darah segala macam tidak ada. Saya tidak makan obat-obatan. Yang saya makan obat cuma suplemen saja, vitamin C plus suplemen yang lain. Yang lainnya tidak ada. Jadi memang kita harus menjaga baik-baik tubuh kita. Baru semangat kita akan bisa berkobar terus. Betul ya. Jadi di dalam tubuh yang sehat baru bisa ada jiwa yang kuat dan baru bisa ada inovasi selanjutnya. Terima kasih Pak Anton. Tanpa sadar kita sudah di ujung acara. Tapi nanti ada diskusi panel ya teman-teman. Yes. Setelah speaker kedua dan speaker ketiga tampil, kita akan diskusi panel dengan semua speaker. Tapi sementara kita say goodbye dulu kepada Pak Anton. Sampai ketemu lagi nanti agak siang nih Pak Anton. Thank you sebelumnya. Terima kasih. Sehat selalu Pak Anton ya.